Bangunan agung runtuh bukan karena badai, melainkan karena fondasi yang rapuh. Pertanyaan kita hari ini sederhana, namun menentukan. Apakah kita hendak membangun pendidikan di atas eksperimen progresif yang rapuh atau di atas fondasi klasik yang telah teruji selama ribuan tahun? Sejarah mencatat dengan jelas, Yunani kuno melahirkan trivium dan quadrivium sebagai dasar pembentukan nalar. Romawi memperkuat tradisi hukum dan retorika. Renaissance melahirkan para ilmuwan, seniman, dan pemikir besar yang mendefinisikan kembali peradaban barat. Semua itu lahir dari pendidikan klasik yang menekankan kedisiplinan, keteraturan, dan penguasaan ilmu secara mendalam. Tidak ada bangsa besar yang berdiri di atas metode pendidikan eksperimental yang kabur. Maka, berbicara soal tentang pendidikan klasik bukan sekedar nostalgia, melainkan soal kesinambungan warisan intelektual yang terbukti melahirkan generasi unggul. Kenyataan hari ini memperkuat argumen tersebut. Laporan PISA menempatkan Indonesia di peringkat bawah dalam literasi, matematika, dan juga sains. Salah satu sebab utamanya adalah pergeseran orientasi. Kita terlalu mengejar jargon belajar menyenangkan dan merupakan pentingnya transmisi pengetahuan. Sistem progresif menjanjikan kreativitas, tetapi tanpa basis pengetahuan yang kokoh, kreativitas itu hanya berhenti pada permukaan. Inilah yang terjadi. Siswa tampak aktif tetapi tidak menguasai konsep dasar. Mereka pandai presentasi namun lemah dalam substansi. Pendidikan klasik sebaliknya memastikan keterampilan dasar benar-benar dikuasai sebelum kebebasan berpikir dilatih lebih jauh. Lawan kami mungkin berkata bahwa progresif melatih kebebasan dan berpikir kritis. Namun, Dewan Juri, mari kita jujur. Berpikir kritis tidak lahir dari ruang kosong. Ia lahir dari penguasaan fakta, logika, dan juga disiplin intelektual. Negara-negara dengan performa pendidikan disiplin yang terbaik di dunia, seperti Jepang dan juga Korea Selatan, tetap menekankan penguasaan materi dasar dan disiplin belajar yang ketat. Justru disitulah fondasi berpikir kritis dibangun. Artinya, pendidikan klasik bukan menghambat kebebasan, tetapi justru syarat mutlak bagi kebebasan intelektual yang sejati. Mari kita bicara keadilan. Pendidikan klasik adalah sistem meritokrasi paling adil. Satu kurikulum, satu standar, serta satu ujian. Semua siswa dinilai dengan kriteria yang sama, sehingga keberhasilan ditentukan oleh kecerdasan dan usaha, bukan faktor eksternal. Bandingkan dengan progresif yang menilai melalui proyek, portofolio, ataupun kerja kelompok. Disinilah muncul bias sosial ekonomi. Siswa dari keluarga lebih mampu mudah menghasilkan proyek kreatif, sementara siswa lain tertinggal bukan karena kurang cerdas, tetapi karena terbatas fasilitas. Studi di Finlandia menunjukkan setelah sistem progresif meluas, jurang prestasi antara siswa kaya dan miskin justru melebar. Inilah bukti bahwa progresif alih-alih menutup kesenjangan justru memperparah ketidakadilan. Argumentasi lain dari pihak progresif adalah soal motivasi. Mereka berkata, siswa lebih termotivasi jika belajar dengan cara yang menyenangkan. Namun motivasi tanpa substansi hanyalah semangat kosong. Tugas sekolah bukan sekedar membuat siswa merasa nyaman, tetapi membekali mereka dengan kompetensi yang dapat diuji dan diandalkan. Pendidikan klasik menuntut ketekunan, dan dari ketekunan itu lahir kemampuan nyata yang kelak menjadi sumber motivasi sejati. Kepuasaan ketika mampu menguasai sesuatu yang sulit. Demikian pula soal kolaborasi. Pihak progresif menyebut bahwa proyek bersama lebih manusiawi dan sesuai zaman. Namun, kolaborasi tanpa landasan pengetahuan hanya menghasilkan diskusi tanpa aksi. Apa artinya bekerja dalam kelompok jika setiap individu tidak memiliki kapasitas intelektual minimum? Pendidikan klasik justru mempersiapkan itu, membentuk individu yang kuat secara intelektual, sehingga ketika mereka berkolaborasi, kerjasama tersebut benar-benar bermakna. Dewan Juri, intinya ada di poin tanggung jawab. Kita tidak sedang berbicara tentang metode alternatif kecil, tetapi tentang arah besar pendidikan nasional. Apakah kita hendak membekali generasi muda dengan alat intelektual paling tajam yang diwariskan oleh sejarah? Ataukah kita menyerahkan masa depan mereka hanya pada eksperimen sesaat yang belum terbukti berhasil secara luas? Pilihan ini bukan sekedar akademis, melainkan menyangkut masa depan bangsa. Maka, posisi saya jelas. Pendidikan klasik adalah salah satunya fondasi layak bagi sekolah menengah. Ia terbukti sepanjang sejarah melahirkan bangsa besar, menjaga keadilan, dan membentuk generasi dengan kompetensi nyata. Progresif, indah dalam teori, tetapi rapuh dalam praktik. Sementara, klasik meski keras dan menutup adalah jalan yang memastikan kualitas. Seperti ada gium di awal, sebuah bangsa tidak runtuh karena badai, melainkan karena fondasinya rapuh. Maka, jangan biarkan bangsa ini berdiri di atas fondasi rapuh progresif. Letakkan ia di atas batu karang klasik yang kokoh. Terima kasih.